sama istri ya karena Allah aja. Nanti Allah yang mengatur. Jadi kalau takut sakit. Iya. Berarti teman-teman beriman yang nonton YouTube Ustadz Danu ini jangan cukup sekali. Apa enggak? Nontonnya Iya. harus sering nonton jadi paham. Kadang ada yang baru nonton kaget. Terus nyalain. Sakit dari akhlak sih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita berjumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel bersama saya Tung. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Di video kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu, yang sudah hadir di sini bersama kami. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang J. Waalaikumsalam Pak Tong. Para pemirsa dan sahabat beriman, silakan nanti video ini ditonton sampai habis ya, agar tidak menimbulkan perbedaan persepsi nanti di tengah jalan seperti itu. Bang J, Kita mau bahas apa Pak? ini dia nih. Kayaknya kan yang paling menarik dibahas itu kan sebenarnya yang hubungannya dengan kesehatan ya, Bang. Ya. Karena kan misalnya nih kalau ada orang yang nanti dia ya kurang mampu pergi ke dokter misalnya seperti itu kan. Kalau bisa belajar dari Quran lebih mudah lah kira-kira kan gitu ya. Kesannya orang susah yang nonton. Iya, nggak juga sih. Sebenarnya kan ini hanya membantu aja ya, membantu ya. Meningkatkan keimanan. Bisa jadi seperti itu. Nah, kadang-kadang kalau kita lihat ya, Bang J, itu masalah yang sering muncul itu pada anak-anak kecil ya, pada anak-anak kecil. Apa tuh? Kesehatan Kalau anak kecil itu kan yang paling sering ya Pak Ustadz itu panas badannya, terus kemudian perutnya kembung kayak keras seperti itu. Bang J, penyakit. Ada juga yang modelnya kayak yang musim sekarang itu kan kayak demam berdarah tuh. Disebabkan nyamuk. Nah, demam berdarah belum lama ini menantu saya kena. Astagfirullah. Keponakan saya kena. Umur berapa itu Bang J? Kalau menantu otomatis udah dewasa lah. Umurnya? Umurnya 30-an? sekitar belum sampai 20. Ya. 30. Keponakan umur lebih muda lagi, baru mau masuk SMP. Tuh kan. Nah, sudah akil balik belum itu? Sudah akil balik. Nah, ini pria wanita? Bukan SMP, udah tamat SMP. Pria atau wanita? Laki-laki. Laki-laki. Nah, kasihan. Demam berdarah itu kan yang mengalami fokus itu adalah trombositnya turun. Trombosit itu kan pengental darah untuk membekukan darah. Kalau trombositnya turun, berarti darahnya encer, sehingga suka meresap ke pori-pori, malah suka bintik-bintik merah. Gejalanya itu ya? Nah, kalau sudah agak fatal, sampai rembes di usus. Jadi kalau buang BAB, kotorannya hitam dan bau darah gitu. Nah, itu udah istilahnya udah kritis. Astagfirullah. Pak Ustadz, itu kok bisa orang seperti itu ya Pak Ustadz ya? Kritis. Karena umurnya juga beda-beda ternyata Pak Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Jadi memang demam berdarah itu memang berkurangnya trombosit sel darah merah itu turun. Kemudian banyak ya, ada tambahan akhirnya kekentalan darah juga menurun kan begitu. Nah, rusaknya sel darah merah, turunnya trombosit itu biasanya rusaknya sumsum tulang belakang. Rusaknya sumsum tulang belakang yang memang itu yang memproduksi darah, khususnya darah merah, bukan darah putih ya, produksi darah merah. Nah, kalau rusaknya sumsum tulang belakang ini, insya Allah biasanya
Kalau yang terkena DBD ini adalah seorang anak belum akil balik, berarti ada salah satu orang tuanya ini kecenderungan emosional walaupun dia diam ya, emosional ini cukup tinggi. Khususnya bisa aja kepada orang tuanya. Entah bapaknya si anak kecil ini kepada orang tuanya atau ibunya si anak kecil, adik kecil ini kepada orang tuanya. Marah yang disimpan, yang kuat. Cara Allah mengingatkan seperti itu. Jadi kalau ada seseorang anak belum akil balik, sakit, berarti salah satu orang tuanya ada salah sama orang tua, kakek atau neneknya si sakit itu tadi. Ya, itu yang paling gampang menganalisa itu dulu, sehingga nanti disesuaikan. Kalau sumsum tulang belakangnya yang rusak itu karena apa? Itu persoalan keluarga, marah di dalam keluarga. Makanya ada tulang punggung, tulang punggung keluarga. Tulang punggung itu yang menegakkan badan. Jadi itu sama seperti dalam keluarga. Nah, marahnya sangat kuat sekali. Kalau mamanya lari ke arah benci, bisa. Tapi bisa aja diam. Benci ya bisa, atau marah yang kuat bisa. Itu diam. Nah, disinilah oleh Allah Ta'ala diingatkan. Kalau si orang tuanya itu termasuk imannya cukup lumayan bagus, diingatkan melalui anaknya itu sakit, demam berdarah. Ya memang kalau habis gitu anaknya sakit, kemudian dia kan yang lagi jengkel sama orang tuanya kan lupa, jadi dia mikir anaknya. Sehingga pada saat dia ngurus anaknya itulah kejengkelannya hilang, mulai demam berdarahnya turun, sehingga itu bisa sembuh. Sebenarnya itu. Nanti suatu ketika akan kumat kalau orang tuanya kumat. Ya sama, sebenarnya begitu aja. Kecuali si adik ini sudah mulai akhir balik, kayak ponakannya Haji J itu sudah akhir balik, berarti si ponakannya Haji J yang lulus SMP itu sama salah satu orang tuanya jengkelnya minta ampun itu. Jadi itu jengkel tapi diem dia. Orangnya agak pendiam kan? Iya. Nah, benar. Karena rata-rata DBD orangnya diem. Orangnya diem tapi nyimpen marah. Nah itu dia marah sama salah satu orang tuanya. Dilacak bisa kok. Kamu marah sama papa, mamahmu, kok kamu sampai sakit begini ya? Nanti dia langsung bisa berpikir yang udah mulai dewasa atau sama ayah, kenapa? Nah nanti dia cerita, ini ya benar. Udah minta maaf sama ayah. Nah, kalau udah minta maaf jangan ulang lagi, udah nggak usah marah lagi. Nanti membaik. Membaik inilah yang diampuni oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau dia terus mohon ampun di titik itu, nah gejala DBD nanti bisa hilang lama-lama. Insya Allah seperti itu. Termasuk yang menantunya Haji J, kalau sudah punya anak seperti itu, ya dia bisa aja sebenarnya nyimpen marah sama orang tuanya, atau malah sama menantunya, atau sama mertuanya. Haji J. Tapi kalau mertuanya Haji J itu kayaknya orang nggak marah. Tapi kalau mertuanya kayak Haji Eli, walau alam. Ini Haji kan ngerti nih. Menantu. Kira-kira marahnya sama siapa? Sama Haji J, sama Haji Eli, atau sama orang tuanya yang dia jengkel, atau masalah keluarga yang kemarin-kemarin yang sebenarnya belum selesai, umpamanya bagi waris karena bapaknya begitu kan jengkel bisa. Nah, ini saya nggak tahu ya ini ya. Yang mana kira-kira? Mungkin sama orang tuanya. Mungkin ya itu ya. Masalahnya kira-kira tahu? Tahu ya? Tahu lah. Bukan karena nyamuk berarti ya. Iya. Karena jengkel. Kalau orangnya emang agak pendiam apa? Betul, agak pendiam. Anaknya agak pendiam. Rata-rata kalau DBD itu pendiam. Kayak tipe Haji J ini rentan sih. Karena kalau marah kan diem. Kelihatan nggak berani. Tapi insya Allah Haji J malah terbebas dari DBD karena memang kalau di rumah kelihatan nggak berani, tapi kalau di sini berani. Jadi sudah mulai bisa membuka diri lah, tidak menjadi cupu lagi. Kalau marahnya sampai nyumpahin itu bisa juga kena DBD, Pak.
Ya nggak cuma DBD, pukulan kali. Itu udah nggak DBD lagi, jantung. Kan ada tuh yang sampai nyumpahin gitu. Kalau nyumpahin ya nanti dirasakan di dianya sendiri, tinggal sumpahnya bentukannya apa. Kalau sumpahnya aku tidak mau dibantu orang tuaku lagi, nah besok kakinya mengecil namanya. Yang nyumpahin itu justru itu ya. Jadi kakinya mengecil itu ya dari sumpah yang keluar kepada orang tuanya. Mengecil terus habis badannya habis mati. Nah itu biasanya sama orang tuanya. Kalau sama istrinya atau pada suaminya mengecil aja tapi nggak sampai mati. Dia hanya cacat aja mengecil. Kalau karena sumpah itu bisa dengan mohon ampun aja atau bagaimana tuh Pak? Nah, ya harus dibayar kafaratnya. Gitu. Jadi istilahnya kalau DBD ya harus tahu kesalahannya di mana. Kayak Haji J tadi biar sedulur beriman juga tahu, oh begitu ya rata-rata DBD itu hanya diem. Nanti boleh dicek kok rata-rata yang DBD itu biasanya orangnya pendiam. Rata-rata ya, bukan semua loh ya, rata-rata itu pendiam. Sebagian besar ya sebagian besar itu pendiam. Insya Allah seperti itu. Jadi kalau ingin tidak DBD ya belajarlah. Makanya belajar akhlak, belajar tauhid ini mencoba menyempurnakan keimanan kita. Jadi agar apa? Salah satunya belajar agar tidak terkena sakit. Seperti itu. Sebenarnya kan bagus. Iya. Tidak marah kalau ada masalah, kan bagus tuh. Kalau marah disimpan, wah itu kalau disimpan beneran sambil diem, DBD. Kalau dibawa ke rumah sakit sembuh, nggak mohon ampun, nggak minta maaf kepada orang yang dijengkeli, itu gimana Ustaz? Ya itu namanya wa ya'fu an katsir yang ada dalam Quran. Jadi Allah memaafkan banyak kesalahan. Sebenarnya orang muslim termasuk orang itu harusnya pada saat dia itu sakit dia tobat kepada Allah Ta'ala. Tapi karena dia berobat kepada orang, berobat nih ke rumah sakit, ya tidak ada masalah itu ikhtiar. Tapi menurut syariat nggak ketemu. Tetap dia ada dosa. Kalau ada dosa berarti kans untuk menjadi DBD lagi ada. Kalau enggak diturunkan kepada anaknya karena dia enggak tobat, enggak mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Insya Allah seperti itu. Apakah berobat rumah sakit, mohon ampun, bertobat itu komplit Ustaz? Oh itu komplit boleh. Itu boleh kalau itu sudah paham boleh, tidak ada masalah. Kemudian kalau diberi kesembuhan ini bukan karena obat rumah sakitnya, karena Allah. Harus diniatkan itu. Iya seperti itu boleh, itu bagus sekali insya Allah. Jadi udah komplit. Insya Allah kalau memang ada yang terkena DBD, ayo koreksi. Marah yang disimpan yang kuat sekali dan diam, rata-rata begitu. Kepada siapa? Bisa aja kepada orang tua, bisa juga kepada pasangan, bisa. Sehingga kalau anak saya umur berapa, dia setelah akhir balik dia kena SMA atau kuliah, nah ini berarti anaknya sendiri lagi marah kepada salah satu orang tuanya. Jadi harus diajari untuk memperbaiki diri si anak. Nah ada teman Ustaz, mereka nonton acara kita Ustaz. Jadi setiap saat itu setelah sholat setiap hari malah dia minta maaf pada istrinya. Alhamdulillah ya. Tapi niatnya supaya nggak kena penyakit. Itu gimana? Ya jangan. Kalau ya lurusin tetap dibilangin. Kayak namanya melakukan sesuatu harus karena Allah, itu kan harus tahu benar. Karena Allah itu berarti tidak ada tujuan duniawi, tidak ada tujuan untuk keuntungan kita. Enggak keuntungan secara duniawi ya itu untung jangan, enggak usah. Jadi kalau memang minta maaf kepada istrinya atau minta maaf sama suaminya itu karena Allah itu biarkan nanti Allah yang mencatat sehingga dosa-dosa kita itu nanti diampuni oleh Allah Ta'ala. Biarkan Allah yang mencatat. Allah itu lebih lebih paham kok. Maha paham. Lebih paham daripada diri kita sendiri sebenarnya. Jadi udah minta maaf sama istri ya karena Allah aja. Nanti Allah yang mengatur. Ini kalau takut sakit. Iya. Berarti teman-teman beriman yang nonton YouTube Ustadz Danu ini jangan cukup sekali. Enggak, Contohnya
harus sering nonton jadi paham. Kadang ada yang baru nonton kaget. Terus nyalain. Sakit dari akhlak sih. Ustaz, kalau yang tadi demam berdarah saat Allah turunkan sakit demam berdarah, apakah orang itu lagi senang-senang, lagi istilahnya lagi makmur dalam ekonominya, atau sebaliknya lagi marah memikirkan orang yang dia kesali itu? Apa yang mana tuh, Ustaz? Kalau itu terserah Allah. Kalau itu enggak, saya selama ini nggak pernah bisa memprediksi dari mana munculnya, nggak bisa. Tapi itu terserah Allah aja kalau itu. Mau dia lagi seneng-seneng, mau dia lagi jengkel sama yang dia jengkelin orang tuanya, nggak ngerti. Tapi intinya bisa aja dia jengkel pada orang tuanya, tapi ini yang sudah ke 50 kali, ya langsung jeglek. Dan itu mangkel beneran, marah beneran, ya bisa aja anaknya DBD akhirnya mati. Ya itu bisa aja seperti itu. Karena marahnya dia kepada orang tuanya sudah ada kalimat atau sumpah muncul, saya nggak jadi anaknya juga nggak apa-apa, nggak mati anaknya nanti. Iya, sebab demam berdarah ini titik kritis trombosit turunnya itu setiap orang beda-beda. Iya. Ada yang sudah sampai 10.000, berarti kan normalnya 150.000. Iya. Ada yang 10.000, ada yang 20.000, ada yang 30.000. Itu indikasi dari kekesalan tuh, Ustaz? Iya, indikasi dari marah, bencinya, kesalnya. Beberapa kali dia marah, kemudian ada sumpah nggak dia dengan orang tuanya, seperti itu. Tapi dia tidak akan sampai turun banget kalau cepat-cepat bertobat, Ustaz? Kayaknya insya Allah seperti itu, insya Allah. Jadi kalau dia paham, bertobat, minta maaf, kemudian dia berjanji sama Allah Ta'ala untuk tidak ngulangin, bisa kok. Anaknya bisa sembuh, cepat itu, sangat cepat. Karena pasien DBD saya juga banyak. Tanya anak saya, udah balik belum? Belum. Ya senyum aja. Saya tanya di antara kemudian, memang betul. Saya jengkel sama orang tua saya. Sejak dulu. Gitu. Oh ya jangan, nggak boleh. Sayang sama anak nggak? Sayang, ya sudah sayangi orang tua. Walaupun orang tua salah. Iya, walaupun orang tua salah. Sayangi beliau. Nggak boleh kita marah dengan orang tua. Setelah dia tahu, paham, mau minta maaf sama orang tuanya, mau, ya nanti pulang dilihat anaknya. Setelah doa selesai pulang, wah, anaknya mulai membaik kok. Di rumah sakit membaik, selesai pulang. Nggak ada seminggu, pulang sudah. Trombosit naik lagi otomatis, cepat. Itu bisa aja dikasih kantong darah itu apa namanya itu? Transfusi. Itu baru baik, turun lagi. Itu begitu. Nah, siapa yang nyedot? Masa ada Dracula di tubuh anak itu? Kan nggak mungkin. Iya, ya. Nah itu harus berpikir. Berarti ini ada Allah, ada tangan-tangan Allah di situ. Ada tangan-tangan Allah di situ. Tangan Allah itu siapa? Ya malaikat. Nah, kenapa malaikat di situ? Kan nyatat loh, bukan, malaikat juga ada yang diberikan tugas menjadikan munculnya penyakit. Itu malaikat. Nah, biasanya malaikat itu akan mundur teratur baik atas perintah Allah kalau orang tersebut itu mau tobat kepada Allah Ta'ala. Kuncinya di situ. Jangan tanya, Ustaz melihat malaikat, enggak lah. Ini hanya analisa saya. Kenapa kalau orang itu tobat kemudian Allah memberikan kesembuhan itu ya, berarti ini alatnya dari Allah Ta'ala, berarti malaikat. Seperti itu. Ada orang sakit, dia bilang terkena sihir. Padahal tidak ada sihir, ini ada sihir. Saya tanya gejala sakitnya bukan gejala dari sihir, tapi dia bilang ini tiap hari sakit. Sakitnya gimana gini? Itu bukan sihir. Akhirnya di situ kelihatan kalau dia jengkel sama orang tuanya memang sejak remaja, plus memang dia itu belum pernah tobat kepada Allah Ta'ala. Jadi ya sakitnya seperti tersebut. Seperti itu. Wallahu a'lam, mudah-mudahan manfaat. Nanti tinggal doa. Kalau memang DBD itu tinggal doa seperti tadi, jengkel sama orang tuanya, marah yang kuat, kemudian minta maaf sama orang tua, kemudian bertobat, jangan ulangi lagi. Nah, insya Allah mudah-mudahan diberi kesembuhan putranya nanti atau putrinya. Insya Allah. Ya. Wallahu a'lam.
Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustadz. Ya Bang Ki. Iya. Tapi itu mantu sama ponakan dah sembuh ya? Alhamdulillah udah sembuh. Sembuhnya karena? Karena Allah lah. Oh ya karena Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, demikian tadi perbincangan kami dengan guru kita Pak Ustadz Danu. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kami pamit mundur. Sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.